ya. Saya nggak pernah mau jahat sama orang, saya pengennya berteman, ya. Mohon maaf juga untuk masyarakat Indonesia atas kejadian ini. Mungkin ya, tadi hari ini saya mendampingi Saudara Henry Kurniadi alias John LBF dalam pemeriksaan, di mana prosesnya adalah sudah naik ke tahap proses penyidikan ya. Dari kemarin itu kan masih dalam tahap penyelidikan, bedanya adalah sudah ditemukan unsur-unsur pidana. Dan tadi kami menjawab sekitar 15 pertanyaan dan juga dilengkapi ada bukti-bukti yang tadi juga kita menandatangani beasita ya, untuk bukti-bukti yang sudah kita lampirkan. Dan tadi sudah kita lampirkan dan dari klien saya juga sudah menjawab 15 pertanyaan ya. Kurang lebih tadi 2 jam ya, sekitar 2 jam. Dan nantinya habis ini akan dipanggil juga saksi-saksi yang menyusul ya. Ada bukti baru, Bang? Dari bukti baru sih tidak ada, cuman tadi kita sudah menandatangani untuk beasita ya, karena ini sudah naik dalam tahap penyidikan seperti itu. 15 pertanyaan tadi apa nih? Salah satunya Bang, contohnya Bang. ya mengenai press release yang disampaikan oleh Saudara AE, kurang lebih itulah ada 15 pertanyaan. Sudah saya jawab dan saya lampirkan semuanya bukti-bukti pendukungnya. Yang pasti hari ini saya bersyukur, alhamdulillah prosesnya sudah naik ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Kalau penyelidikan ke penyidikan ini kan ketika ditetapkan suatu laporan ini naik sidik kan sudah ada unsur pidananya. Waktu itu kan saya laporkan Saudara AE ini dengan pasal 310, 311 ya, untuk pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi semoga dengan kejadian ini bisa jadi pelajaran yang berharga untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan, mempublikasikan sebuah informasi ya. Jangan asal melakukan press release tanpa didukung fakta dan data yang sebenarnya gitu loh. Jatuhnya ke fitnah ya, jatuhnya ke pencemaran nama baik. Saya sudah bilang berkali-kali, bisnis saya itu semuanya bisnis real, nggak ada bisnis aneh-aneh. Ya, kalau yang bersangkutan ini mungkin iri atas pencapaian saya, ya ayolah sini ngopi. Tapi kayaknya udah nggak mau, kalau udah naik sidik ini udah nggak mau ngopi saya, udah beda gitu. Ya nanti yang pasti saya juga tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari penyidik ya, sudah saya sampaikan semuanya. Semoga nanti juga kalau Saudara AE dipanggil juga jangan nggak datang. Makanya jangan terlalu arogan gitu, sesumbar gitu, bilang katanya laporannya John LBF itu 0 besar. Saya nggak takut dilaporin 30 laporan pun saya nggak takut. Coba dihadapin lah ini prosesnya lah seperti apa nanti ya, jangan mangkir, karena kalau udah naik ke tahap penyidikan ini kan udah ada unsur pidananya. Kalau kamu dipanggil nggak datang ya ada upaya paksa, perintah membawa saksi. Bang, tapi kalau ada RJ gimana Bang? Saya udah bilang RJ, mohon maaf ya, tidak ada saya mau berdamai sama AE ya, nggak ada. Nggak mau saya damai sama orang kayak begini. Biar gini loh, di dunia ini kan harus kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan gitu. Bahkan ketika saya laporin aja masih tenang-tenang aja, kayak nggak ada perasaan bersalah, nggak ada itikat baik. Mungkin ketemu saya, menghubungi saya, minta maaf dan lain-lain, nggak ada. Malah tetap dalam pendirian dia bahwa apa yang dia sampaikan itu, saya menyampaikan fakta dari mana? Ini buktinya naik sidik, itu aja kan. Tapi setelah dilaporkan itu tuh sempat bantah nggak sih? Nggak ada, Sama sekali? nggak ada sama sekali. Sampai sekarang Bang? Sampai sekarang nggak ada.
Perlu ditambahkan di sini kepada netizen-netizen, 6 poin dari press release-nya Saudara Arif Edison ini kita sudah bisa membantah, kita lampirkan bukti-bukti dan penyidik pun dalam hal ini menerima kok. Kita mempunyai pembuktian semua yang dia bilang penipuan atau apa itu udah terbantahkan dengan bukti-bukti yang klien kami punya kok. Dan baik selain di Polda Metro Jaya, ada di Polres Jakarta Selatan, ada juga di Polres Jakarta Utara. Itu semuanya sedang berjalan dan itu ya mirip-mirip lah mengenai press release juga. Ya kita optimis kalau di Polda Metro Jaya saja sudah naik sidik ya tanpa mau mendahului penyidikan. Saya juga optimis terhadap laporan-laporan terhadap Saudara AE ini di Polda di Polres terkait ya, seperti itu. Kemarin ada sempat temen info juga katanya John LBF tuh beli lagi mobil tuh 3,6 M ya, terus dia nimpalin paling cuman gimmick. Teman-teman wartawan lihat itu mobil saya terparkir di belakang kalian itu. Bukannya saya mau sombong, gini loh, saya tuh menunjukkan hasil-hasil pencapaian saya itu untuk memberi bukti. Kalau kalian nggak saya kasih bukti pencapaian, bagaimana termotivasinya? Iya nggak? Terus saya cuma ngomong doang, oh saya sukses nih mengelola bisnis, tapi nggak saya tunjukkan hasil pencapaian saya, gimana kalian termotivasi gitu loh. Jadi ya sudahlah kan, orang mungkin masing-masing, tapi semoga aja orang-orang yang punya sifat mirip kayak si oknum pengacara ini segera bisa kembali ke jalan yang benar, jangan sampai nanti kesandung masalah hukum di kemudian hari gitu loh. Yang pasti saya John LBF tidak pernah pengen punya musuh. Saya suka berteman, saya lebih senang bersilaturahmi. Dan saya itu bukan pribadi yang sebetulnya yang suka pamer, suka sombong. Enggak, tujuan saya ini baik. Ya tapi memang kan kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Salah satunya kan si pengacara AE ini kan ada indikasi mungkin diduga iri atas pencapaian saya, terus ngawur seperti itu, menyampaikan statement-statement yang ya kalau saya merasakan sih fitnah dan pencemaran nama baik gitu. Ya intinya gitu teman-teman, alhamdulillah banget saya udah bersyukur sama Allah ya, karena saya percaya di dunia ini Allah akan menunjukkan siapa yang baik, siapa yang benar ya. Orang zalim tidak akan pernah bisa selamanya meneruskan kezalimannya ya. Saya nggak pernah mau jahat sama orang, saya pengennya berteman ya. Mohon maaf juga untuk masyarakat Indonesia atas kejadian ini, mungkin beranda berita-berita teman-teman, beranda media sosial teman-teman jadi terganggu. Biasanya harusnya nonton TikTok kan seru-seruan, lucu-lucuan, joget-joget, ini jadi muncul muka saya, inilah itulah gitu. Saya minta maaf ke masyarakat Indonesia atas ini, bukan saya yang nyuruh, bukan saya yang minta, tapi kan kita nggak tahu ya orang mau jahat ya. Yang pasti udah seneng banget saya. Ini luar biasa nih. Pengacara ini luar biasa. TSK bang? Ya tentunya habis dari naiknya ke proses penyidikan kan satu langkah lagi tinggal gelar, ya akan ditetapkan siapa sih tersangkanya, pelakunya ini siapa gitu. Kalau dari penyelidikan kan dicari unsur-unsur pidananya. Naik ke penyidikan tinggal dicari siapa sih tersangkanya, pelakunya ini siapa gitu. Tinggal nanti kan diuji kan dalam gelar kan. Yang penting sudah ada unsur pidana, tinggal mencari siapa pelakunya, siapa tersangkanya. Ya kalau naik sidik yang saya tahu, saya juga belajar juga, saya suka belajar juga. Kalau penyelidikan itu kan belum ada unsur pidananya. Nah begitu udah naik ke penyidikan sudah ditemukan unsur pidananya, ya kan? Nah ini tanpa mendahului, tanpa sok pinter apa-apa. Feeling saya ini ya bisa ada tersangka lain. Maksudnya tersangkanya nggak cuma satu, karena kemungkinan kan saudara AE ini kan juga dapat informasi juga dari orang lain, sehingga dia bisa menyampaikan hal-hal yang fitnah seperti itu ke saya kan bisa aja. Tapi saya nggak mau mendahului proses penyidikan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ya kita tunggu aja, pastinya nanti kalau ada update lanjutan teman-teman juga pasti akan dapat informasinya, karena ini biar terang benderang gitu teman-teman
biar terang benderang, publik biar melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Terus sederhananya begini aja, kita ini nggak usah terlalu rumit dalam berpikir. Kalau saya ini nipu, kalau saya ini bisnisnya aneh-aneh, udah dari kemarin saya ditangkap sama polisi. Bisnis saya jelas semua, kantornya jelas, tiap hari muka saya muncul di TikTok, live, posting tuh tiap hari saya. Saya di sela-sela kesibukan saya mengelola 7 perusahaan masih aktif bikin konten sendiri, ngedit sendiri, videoin sendiri, balas komen sendiri, gitu loh, ya. Jadi itu ya, kurang lebih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, sehingga saya bisa di titik hari ini. Ini berkat dukungan teman-teman semua juga, masyarakat Indonesia. 5,6 juta sekarang pengikut saya. Ya, doain segera centang biru. Kalau Instagram udah centang biru, yang TikTok lagi proses. Ya, ketularan juga Bang.